Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Malam, baik Pak. Baik Pak, baik. Pak, Alhamdulillah. Sehat-sehat. Alhamdulillah. Pada kegiatan kali ini Bapak bersyukur bisa bertemu lagi walaupun masih secara online dengan kalian ya, dikarenakan kondisi pandemi yang tidak usai-usai, jadi kita masih diharuskan untuk selalu, enggak selalu ya, jangan sampai selalu. Kita masih harus seperti ini, diam di rumah. Jangan sering-sering keluar. Tapi benar kan, pada sehat kan? alhamdulillah. Sehat Pak, sehat. Alhamdulillah, semoga bukan hanya bagian fisik yang sehat ya, tapi bagian psikologis juga sehat, karena pasti stres sekali kuliah online atau belajar online. Ya, pada kegiatan kali ini Bapak akan menjelaskan, kita akan melakukan bimbingan kelompok. Nih, ada yang tahu nggak sih bimbingan kelompok? Sebelum dijawab, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ya, ayo Ahmad Ramadan dipimpin doanya. Baik Pak. Berdoa menurut kepercayaan dan kecepatan masing-masing mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Terima kasih Ahmad Ramadan yang sudah memimpin doa. Yang Alhamdulillah. cepat ya doanya. Biar cepat selesai kegiatannya seperti Amin. itu. Ya, jadi seperti yang Bapak jelaskan, kita di sini melakukan bimbingan kelompok. Ada yang tahu nggak bimbingan kelompok itu apa? Enggak, Pak. Nggak tahu. Apa itu Pak? Nggak tahu Pak. Ifta, Endah, Ramadan tahu nggak? Angga? Belum tahu, Pak. Ini bukan Pak, bimbingan yang dilakukan secara kelompok. Iya, boleh. Bagus. Ada lagi yang lebih lengkap? Endah? Ya, Pak. Endah dari mukanya kelihatan seperti anak pintar nih, ya kan? Iya, mungkin Endah bisa menjelaskan apa itu bimbingan kelompok? Oh, kalau menurut saya sih, Pak, bimbingan kelompok itu adalah bantuan dari tenaga ahli kepada siswa dalam dinamika kelompok gitu, Pak. Nah, tenaga ahli yang dimaksud itu adalah konselor. Itu, Pak. Jawaban yang bagus ya, lengkap banget jawabannya. Ya, seperti yang Endah jelaskan tadi, bimbingan kelompok adalah hal seperti itu. Pada bimbingan kelompok kali ini, kita akan melakukan teknik psikodrama. Ada yang tahu nggak psikodrama itu apa? Ya, mungkin sekarang Ifta Amalia bisa jawab. Ifta? Ini emang Ifta yang belum nyaut, apa emang laptop saya bermasalah ya? Iftanya belum nyaut Pak. Belum Ya, nyaut, Pak. Iftah maksudnya ya, Ramadan. Kenapa, Pak? Maaf, sinyal saya jelek. Oh, yaudah nggak apa-apa. Ahmad Ramadan tahu apa itu psikodrama? Tidak Pak. Endah tahu, Endah? Kan Endah tahu bimbingan kelompok itu apa? Atau Mas Good? Mas Bagus? Nggak tahu Pak. Apa tuh Pak? Wah, jadi kalian tidak tahu. Kalau gitu Bapak jelasin ya. Menurut psikolog sekaligus praktisi psikodrama, Lip Fariha, psikodrama merupakan salah satu metode terapi berbaris tindakan atau action untuk mempelajari keterampilan baru. Nah, psikodrama ini pertama kali dikembangkan oleh Dr. Jacob Levi Moreno di tahun 1920-an dan
terus dilakukan pengembangan seperti itu. Itu Bapak udah jelasin lengkap plus-plus. Paham ya kalian ya? Oke, Pak. Siapa paham, Pak? Nah, ini kayaknya kalian masih belum konsentrasi ya. Kalau gitu gimana kalau misalnya kita main game dulu? Oke, Pak. Boleh, Pak. Ayo yang lain nyaut dong. Game apa Ntar tuh? kalau misalnya nggak nyaut langsung salah dong. Ya udah, pokoknya Bapak jelasin dulu ya gamenya ya. Mungkin sedang sariawan jadi agak sedikit ngomongnya. Jadi game yang akan Bapak sarankan kali ini adalah 3, 6, 9, door. Ngerti gak? Tidak. Gimana tuh, Pak? Gimana? Jadi gamenya itu kita berhitung mulai dari angka 1 sampai pokoknya seterusnya. Tapi setiap ada angka 3, 6, ataupun 9, kalian bukan bilang 3, 6, 9, tapi kalian bilangnya door. Jadi 1, 2, Oh, door. Ntar nggak disebut 3-nya. 4, 5, door. Kayak gitu. Bisa dipahami ya? Pak, izin bertanya, Pak. Ya. Pak. Mungkin ini susunannya Bapak Oh, susun nggak bisa. dari yang abjad pertama ya. Bapak chat ya. Pertama Ahmad Ramadan. Kedua Angga. Ketiga Bapak nggak ikutan ya. Bagus Septian. Terus selanjutnya siapa sih? B, C, D, E. Enda. Habis Enda. I dulu apa M dulu? I dulu dong. Terus Munawwaroh. Habis itu Zahra. Salah. Sarahnya nggak dianggap. Maaf ya. Zahra. Itu bisa dilihat di chatnya ya. Kelihatan nggak? Nanti kalau misalnya ada yang salah, kita mulainya dari Angga. Gitu. Ini siapa yang ngomong? Udah ya. Kalau gitu kita mulai sekarang ya. ya. Mulai dari Ahmad. 1. 2, Door. Door. Iya, bagus salah. 5. Pokoknya bagus salah karena door-nya 2 kali lebih. Kan Bapak bilang 1, Iya, 2, 3. bagus salah. Door. Oh, nggak boleh 2 kali, Pak. Maaf, Nggak Pak. boleh, Salah, Gus. Pak. Nggak boleh. Jadi ini percobaan ya. Percobaan. Jadi kita lanjut ya. Dimulai. Pokoknya urutannya sesuai ya. Sekarang dimulai dari Iftah. 1. Door. 5. door, 7. Ini kok lama? Boleh nggak kita ulang dulu? Jadi agak dipercepat ritmenya. Kalau misalnya lama gini,
Kayaknya terlalu gampang ya. Dimulai dari Angga ya. Baik, Pak. 1. 2. Ya, Ahmad Ramadan salah. Hore. Karena Ahmad Ramadan di urutan sebelum Angga. Saya Kalau ngewakilin, begitu, Pak. menurut kalian hukumannya apa nih yang enak nih? Keluar dulu. Nyanyi Suruh ya? makan cabai, Pak. Bener gak nyanyi? Wah, jangan bolak-balik terus apa? Kita kasih hukuman Ahmad Ramadan untuk bernyanyi lagu Naik Kereta Api. Gimana? Pak, saya tidak hafal, Pak. Boleh, Apakah Anda tidak mempunyai masa kecil? Enggak, Pak. Saya langsung gede. Kasihan ibu Anda. Hmm. Yuk udah nggak apa-apa yuk Ahmad yuk nyanyi yuk Naik Kereta Api, vokalnya ganti I. Oke. Nikiri tipi. Tit. Si pindik tirin. Ki binding. Siribi. Biliki. Nik dingin pil cimi. Udah, Pak. Belum habis sih, tapi nggak apa-apa. Saya beneran nggak hafal. Karena kan Ahmad Ramadan tidak hafal ya, karena tadi katanya langsung besar, jadi Bapak maklumi. Nih, kalau gitu sekali lagi ya, habis itu kita langsung mulai kegiatan. Biar lebih konsen dan lebih ceria lagi muka kalian. Kali ini dimulai dari Bagus. Dur. 1. 2. Dor. 4. 5. 4. Ayo Cahya. Zahra udah nyaut Dur. Tadi abis Zahra siapa? Ahmad Ramadan. Ahmad lagi. Iya, Ahmad lagi. Saya udah nyaut 7, Pak. Ternyata di mute, Pak. Waduh, saya lupa. Oh, Ahmad Ramadan, sesuatu yang dimulai kesalahan itu Udah berawal nyaut. dari keberalasan. Seperti itu. Jadi, Saya beneran udah nyaut, Pak. Astaga. ya udah, ulang yuk. Yuk, Ahmad Ramadan lagi, ayo lanjutin aja yuk. Tadi abis Zahra, 7. 8. 2. 3. Endah DC ya? Wah, Endah terlog out. Jadi, kalau seperti itu, tadi kan Itu keluar. ada. Bisa dihukum dong. Tadi Enda salah, Pak. Iya kan, salah karena dia keluar kan? Iya, kalau keluar jadi salah kan, Pak? Iya benar, karena tidak nyaut dalam batas waktu yang ditentukan. Kalau begitu, sekarang Endah nyanyi. Menurut kalian, enaknya hukuman apa nih, nyanyi apa nih? Nyanyi balonku, Balonku, Pak. huruf vokalnya diganti balon. O. Pakai O. Huruf vokalnya diganti O. Pakai U aja, Pak. O apa U? O aja, O. O aja, U Pak. aja biar manyun. Ayo vote yuk, vote. O aja. Ya, U aja 2, biar 1. manyun. Kak Ahmad ngalah ya, Kak Ahmad.
Udah jadi apa nih, Pak? Ya, kalau gitu Endah nyanyi balonku pakai O ya. Oh, oke, Pak. Mulai, Pak. Iya, kamu mulai. Sabar dong, Pak. Balonku ada lemo. Ya, Pak. Enggak, kamu pasti hafal. Ayo Kan terusin yuk. Gajah Ahmad setengah. Iya, kan belum setengahnya ini. Pak, kan bisa lewat depan situ, Pak. Sempat. Pak, pada ngetawain, Pak. Jangan ngetawain dong. Nggak apa-apa, mungkin tadi mereka dendam karena kamu ngetawain juga. Yuk, nggak apa-apa, yuk. Ayo, harus pede dong. Pak. Kalau ada lemo, apa warnanya? Ojo gunung kolobo, marah muda dan boro. Udah, Pak. Iya, ya udah boleh. Sangat tidak. Iya. Oh. Oh iya, kalau gitu Bapak tadi lupa, ini Bapak cuma apa namanya? Cuma apa namanya sih? Cuma langsung melihat nama kalian dari tulisan Zoom ya. Kalau gitu karena kita belum perkenalan, kita perkenalan dulu ya. Karena tak kenal maka tak sayang, walaupun sudah kenal belum tentu sayang, tapi nggak apa-apa kita kenalan dulu. Pertama Bapak ya. Nama Bapak Azam Ihsan Kamil, cuma di Zoom-nya cuma tulisan Azam Ihsan karena biar kalian, oh ada yang 3 nih. Iya. Oh, Endah juga ya. Ya, pokoknya Azam Ihsan Kamil, Bapak tinggal di Depok. Selanjutnya, yuk siapa yang mau kenalan? Maksudnya siapa duluan yang mau kenalan? Karena semuanya harus memperkenalkan diri. Bagus. Ya, Ahmad Ramadan yuk. Kenalan. Bagus. Halo, nama saya Ahmad Ramadan. Saya tinggal di Depok. Terima kasih. Ya, selanjutnya Angga ya. Iya, Pak. Jadi saya mohon maaf ya Pak ya, tidak bisa on cam karena kendala sinyal. Mohon maaf Pak, nama saya Angga Dewantara, rumah saya dari Riau Pak. Jauh juga ya, Angga rumahnya di Riau. Ayo, siapa lagi yang mau kenalan? Kalau gitu bagus ya, sesuai urutan tadi aja. Yuk bagus, Mas Bagus. Mas Good. I feel Siap, Pak, good. siap. Maka, Perkenalkan, nama saya Bagus Septian. Saya dari Depok. Terima kasih. Iya, namanya samaan. samaan sama siapa Beda, Mas Om. Ramadan? Apa? Ya udah yuk lanjut, yuk. Endah. Saya nih, Pak. Apa? Saya, Pak. Ibu kamu juga nggak apa-apa? Udah. Perkenalkan nama Yaudah, saya Endah kamunya. Septiani Nurwidia. Nggak Pak. kedengeran ya Endah ya? Nama saya Endah Septiani Nurwidia, tinggal di Puncak Cianjur Barat. Pak. Iya, namanya samaan. Samaan sama siapa sih Ramadan dari tadi? Yuk lanjut yuk. Kita Perkenalkan, nama saya Ifta Malia. Saya tinggal di Bekasi. wah, ada orang antariksa. Wah, beda planet itu, Pak. Saya refleks karena dengar Bekasi itu dengar-dengar pindah planet. Tuh.
Fox, Ya, lanjut. Pak. Munau? Munau? Ini Munawaro dipanggilnya apa? Munah, Pak. Salah. Oh, Munah. Yaudah, yuk Munah kenalan. Perkenalkan, nama saya Munawaro, asal kota Depok. Terima kasih. Yuk, langsung Sarah. Yuk, dipercepat perkenalannya. Perkenalkan, nama saya Sarah Nazwa Kamila. Saya juga dari Depok. Kan kita serumah. Yuk, Zahra. Perkenalkan, saya Zahra. Saya dari Depok. Hobi perlu disebutin nggak, Pak? Perlu. Umur, status, sekolah di mana, jomblo apa enggak, itu status sih. Hobi saya tidur. Saya sekolah di SMK Negeri 1 Depok. Pacar saya banyak, tapi lagi LDR. Terima kasih. Bohong itu pasti halu doang kan? Ini Tolong jangan ngiri ya. Sarah sama Zahra temenan ya? Enggak, Pak. Kan Apa? kita musuhan. Oh. Enggak, Pak, enggak. Enggak apa-apa, bagus. Saya tidak suka perdamaian. Yang suka perdamaian Rhoma Irama. Perdamaian. Lucu banget. Oh, itu bukan, kata ibu saya itu bukan lagu Rhoma Irama. Maaf ya, saya salah. Ya, Pak, dimaafin. Kata ibu saya lagu rock itu. Yaudah, ini dikarenakan Zoom-nya tidak premium ya untuk perkenalan. Tadi kita dan games juga sudah hampir mencapai waktunya. Ini mungkin akan Bapak keluarkan terlebih dahulu, lalu nanti kita join ulang ya anak-anak. Siap, Pak, siap. Laksanakan, Pak, laksanakan. Pemuda Pancasila. Waduh. Ini tangan kanan ya maksudnya ya. Iya, pokoknya ayo Bapak keluarin dulu ya anak-anak. Ya, Pak. Ya. Maaf ya anak-anak, tadi harus keluar dulu dikarenakan Zoom yang tidak premium daripada kita kepotong sama waktu Zoom-nya yang dadakan. Ya, seperti yang tadi Bapak bilang, kita akan memulai teknik psikodrama. Ini topiknya topik tugas ya, karena Bapak yang akan mencari dramanya. Bapak yang sudah membuat dramanya, nanti kalian tinggal menjalankan aja dramanya. Nanti Bapak bagiin juga perannya ya. Nanti Bapak kirim, tadi kan Bapak udah buat grup, jadi nanti Bapak kirim lewat WhatsApp ya. Sekarang Siapa? Siap. kita akan melakukan teknik psikodrama. Kalau gitu kita mulainya dari yang mana? Nih, Bapak udah kirim ya. Sekarang yang pertama, narator. Narator, Bapak tunjuk Ifta Amalia deh. Ya, Ifta gimana? Ya, Pak. Ya, selanjutnya ada Anggia. Anggia itu tang tingtung yang mana yang beruntung. Sarah. Ya, Sarah ya. Lalu yang ada sebagai siapa? Jenita Kornet. Zahra ya, Zahra. Baik, Pak. Lalu Joni, jomblo ditinggal nikah. Ahmad Ramadan ya. Ya, Pak. Untuk Bu Guru, Munah ya, Munah. Nggak apa-apa ya, Munah. Ya, Pak. Lalu terakhir ada Idwan. Idwan maunya bagus apa enggak ya? Kayaknya bagus aja ya. Bagus ya. Siapa? Siap. Berarti Angga sama Siapa? Indah jadi pengamat aja ya. Ya, Pak.
Yuk, dimulai dari Ifta Amalia sebagai narator. Mulai ya, Pak. Pagi ini merupakan pagi yang sangat cerah. Jenita dan Joni, dua orang siswa kelas 7, sedang asik membaca-baca buku biologi di perpustakaan sekolah. Pasalnya nanti siang akan ada ulangan harian mata pelajaran tersebut. Kemudian datang Anggia, sahabat mereka. Nit, John, rajin sekali kalian berdua. Iya dong, tugas kita sebagai pelajar kan memang harus belajar. Iya juga sih. Ngomong-ngomong, kalian tahu tidak ada murid baru yang akan masuk ke kelas kita hari ini? Oh ya? Siapa namanya? Laki-laki atau perempuan? Laki-laki, tapi aku belum tahu siapa namanya dan seperti apa. Bel sekolah berbunyi. Ayo masuk kelas. Tiganya memasuki ruang kelas. Bu guru masuk bersama seorang murid. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita kedatangan teman baru dari Aceh. Ia akan menjadi teman kelas kalian. Silakan perkenalkan dirimu, Nak. Selamat pagi teman-teman. Nama saya Muhammad Idwan. Saya berasal dari Aceh. Jenita berbisik pada Anggia. Jauh sekali ya dari Aceh pindah ke Bandung. Anggia hanya mengangguk tanda setuju. Ridwan, kamu duduk di belakang Joni ya. Untuk sementara, kamu duduk sendiri dahulu karena jumlah siswa di kelas ini ganjil. Ridwan segera duduk di kursi yang disediakan. Ya, baiklah. Sekarang kita mulai pelajaran hari ini ya. Buka buku kalian di halaman 48. Pelajaran pun dimulai. Tiba saatnya jam istirahat. Ridwan yang belum memiliki teman diam saja duduk di kursinya sambil menunduk. Rupanya belum ada yang mau mendekati Ridwan. Semua siswa di kelas itu masih sungkan dan hanya mau tersenyum saja padanya, tanpa berani mengajak ngobrol lebih lanjut. Joni, Oi, Mit, Gi. Coba lihat anak baru itu. Sendirian aja ya. Berbisik pada Jenita dan Anggia saat mereka bergerak kembali dari kantin. Ayo kita dekati saja dia. Ketiganya menghampiri Ridwan. Hey Ridwan, kenalkan aku Anggia. Ini Joni dan Jenita. Hai, salam kenal. Kamu kok tidak jajan ke kantin? Aku bawa bekal makanan. Oh begitu, rajin sekali kamu Wan. Keempat siswa ini mulai terlibat obrolan ringan sehingga Ridwan merasa ditemani. Saat jam pulang sekolah, Bu Guru memanggil Anggia dan Joni yang hendak pulang ke rumah. Anggia, Joni, ke sini sebentar. Ibu mau menanyakan sesuatu. Anggia dan Joni menghampiri Bu Guru. Oh, ada apa ya, Bu? Itu, bagaimana perilaku Ridwan di kelas? Apakah ia bisa berbaur? Dia agak pendiam sih, Bu. Dan suka menunduk saat bicara. Tadi di jam istirahat kami berdua dan Jenita berusaha mendekatinya. Kami ngobrol cukup lama. Dia anak yang baik kok. Cuma ia seperti agak kurang percaya diri dan muram.
Begitu ya, anak-anak. Idwan adalah salah satu korban selamat tragedi tsunami Aceh beberapa bulan yang lalu. Kedua orang tuanya tewas terhempas ombak. Kini hanya tinggal ia dan adik perempuannya, Anissa. Anissa masih duduk di kelas 4 SD di SD 5 kota kita ini. Ya Allah, berat banget cobaan yang menimpanya. Ia untungnya seorang pamannya tinggal di Bandung, sehingga ia dan adiknya tinggal di sini. Mereka tergolong masyarakat prasejarah, sehingga Idwan benar-benar harus berhemat. Pamannya berkata pada ibu tadi pagi, ia tak mampu memberi uang jajan yang cukup untuk Idwan, sehingga Idwan harus bakar nasi setiap hari agar tidak lapar di sekolah. Pantas saja ada di jam istirahat ya tidak ke kantin. Ya sudah, ibu cuma mau bilang itu aja. Kalian berbaik-baiklah dengannya. Temani dia agar tak merasa kesepian dan terus berduka. Di rumahnya, Joni terus-menerus memikirkan teman barunya, Idwan. Akhirnya ia mendapatkan suatu ide. Dikabarkannya Anggia dan Jinita melalui SMS. Keesokan harinya di jam istirahat. Kalian bawa apa yang aku bilang kemarin kan? Bawa dong. Ayo kita dekati Idwan. Idwan, boleh nggak kami bertiga makan bersamamu? Boleh saja. Joni, Anggia, dan Jinita mengeluarkan bekal makanan mereka. Ketiganya juga membawa makanan cemilan untuk dimakan bersama-sama. Tentu saja, Idwan juga kebagian. Dengan makan bersama setiap hari, mereka berharap bisa membuat Idwan lebih ceria. Setelah makan, Terima kasih teman-teman. Kalian sangat baik kepadaku. Kamu ini bicara apa sih? Kita kan teman. Wajar saja jika kita saling bersikap baik. sejak saat itu, Idwan menjadi semakin kuat karena mendapat dukungan dari teman-teman barunya. Siswa-siswi lain di kelas itu pun banyak yang bergabung membawa bekal untuk dimakan bersama-sama pada jam istirahat, dan suasana kian terasa menyenangkan. Selesai, Pak. Udah ya? Alhamdulillah. Udah selesai. Tadi Bapak sedih banget ternyata si Idwan. Mas Bagus enggak begitu kan? Soalnya kan rumahnya di Depok. Enggak lah, Pak. Alhamdulillah. Di sini ada nggak yang sekolahnya pindahan atau pas baru masuk susah berbaur? Saya, Pak. Mas dia tuh. Mbak Sarah ya? Ya, Pak. Jadi kasihan juga ya Mbak Sarah ini. Tapi lama-kelamaan bisa membaur kan Mbak Sarah? Seperti pasir. Bisa, tapi cuma punya 2 teman paling, Pak. Kasihan. Mohon maaf, ini mungkin ada sedikit penampakan di layar saya. Pak Ahmad malah ngevlog, Pak. Apa? Beliau juga bagus namanya, Bapak Agus. Ya, kalau begitu mungkin kesimpulannya yang bisa diambil apa daripada para pengamat ini, Endah Septiani Nurwidya Yusuf. Oh, Bapak baru sadar namanya sama ya, sama Bagus. Kalian beda Bapak kan? Cie. Bagus Septian namanya siapa? Bagus Septiani Nurwidya Yusuf juga? Nggak ada, Pak. Cuma Bagus Septian berarti? Yoi. Gak sopan sama dosen. Kalau gitu kesimpulannya mau dimulai dari Mbak Endah dulu apa Mas Angga? Saya udah Pak, saya. Iya, Pak. Ladies first. Ya udah yuk Mbak Endah kalau gitu ya Pak, duluan ya. Kan?
menurut saya dari kesimpulannya semuanya bagus ya Pak, memerankan perannya dengan sangat baik. Maksudnya nggak ada ketawa-ketawa juga, seperti apa ya, mendalami sekali perannya. Dah. Keluar Pak. Nah, terus menurut saya juga ini banyak sekali pesan yang dapat diambil dari judul kode ini, karena apa ya, jadi meskipun seseorang itu baru di ruang lingkup yang baru, dia harus tetap bisa menyesuaikan. Nah, dia menyesuaikan dirinya mungkin lebih ke teman-teman yang lainnya yang mendekati dia gitu. Ini udah ya Mbak Indah? Udah Pak. Ya, kalau gitu Mas Angga, silakan. Mas Angga? Iya Pak, mohon maaf Pak. Tadi HP saya agak nge-lag Pak. Jadi menurut saya peran yang maksudnya aktor-aktor atau aktris yang memainkan perannya sudah sangat bagus ya Pak. Sudah sangat baik. Tetapi mungkin tadi ada yang kurang fokus peran sebagai Joni sampai Bapak tegur. Terus agak kaku. Maksudnya ada yang agak kaku, ada beberapa yang agak kaku. Dan juga teks yang Bapak berikan ada beberapa typo. Jadi mungkin tadi sempat Sarah itu hampir salah nyebut yang perkenalan, yang maksudnya yang saat disamperin seperti pada nyamperin di kelas kepada Idwan gitu, memperkenalkan Joni ke Idwan, tapi teksnya Idwan juga. Nah, terus kalau untuk pelajaran yang bisa diambil dari sini, Pak, kita harus mendekati teman-teman yang sendirian, Pak. Terus juga untuk kepada teman yang mengalami situasi sulit, jangan ragu untuk berteman, karena bagaimanapun juga pasti akan ada yang menerima kita, seperti itu, Pak. Lalu kita harus saling berteman, saling membantu satu sama lain, seperti itu Pak. Bagi yang sudah beramai-ramai gitu, misalnya ngeliat temannya sendiri, bukan dijauhin karena dianya insecure atau dianya introvert, tapi didekati Pak, dirangkul agar kita tahu apa masalah yang dialami ataupun bagaimana dia bisa introvert, jadi dia bisa bergaul dengan teman-teman lainnya, seperti itu Pak. Ya, baik Mas Angga, kesimpulannya bagus, terus sepertinya tadi sangat memperhatikan detail-detail ya. Kalau begitu, karena kesimpulan yang sudah diambil, ini mungkin yang memainkan peran juga bisa mendapat pelajaran. Ya, karena kalian yang menjalankan perannya, jadi kalian bisa lebih mendalami perannya. Kalau gitu, karena dramanya sudah selesai, mungkin Bapak akan meminta pendapat kalian, kesan-pesan kalian mengikuti bimbingan kelompok ini bagaimana? Pertama dari Bapak ya, kesan dan pesan Bapak. Maksudnya kesan Bapak tuh pada kegiatan bimbingan kelompok kali ini sangat baik karena kalian aktif, ceria, walaupun pertama kali ketemu lewat Zoom meeting ini, tetapi kalian bisa langsung akrab, berbaur seperti itu. Terutama Mas Ahmad yang sangat aktif sekali, Mbak Endah dan Mbak Ifta yang ceria, Mas Bagus yang kikuk tapi nyenengin, lalu Mbak Muna dan Zahra. Tapi pesan Bapak kepada Mas Angga ya, harap lebih sering aktif lagi ya, jangan terlalu sering diam. Mbak Sarah juga walaupun off cam masih tetap banyak bicara, maksudnya aktif seperti itu ya. Untuk pesan-pesan yang lainnya bagaimana, Mas? Pertama dari yang aktif dulu.
Mas Ahmad. Kesan dan pesannya. Pesan saya lumayan enjoy sih Pak. Karakter yang saya peranin juga Joni lumayan cocok ya sama saya. Jadi untuk pesannya ya semoga kita semua bisa menerapkan hal itu di kehidupan bersekolah kita. Terima kasih. Ya, pesan yang bagus. Mas Ramadan masih sekolah. Mas Ramadan masih sekolah. Ya Pak, saya masih sekolah. Masih kelas 1 SD. Kalau gitu, Mas Angga. Iya Pak, kalau kesan saya senang sih Pak, karena bisa berkumpul gini walaupun lewat Zoom bisa berinteraksi. Tapi untuk diam saya mau gimana Pak, saya juga bingung mau ngomong apa. Soalnya kalau misalnya saya sering nyalain mic juga, takutnya saya keluar. Sebelumnya saya pernah ngikutin kegiatan bimbingan kelompok, saya nyalain video ataupun mikrofon, saya keluar juga Pak, jadi saya lebih sering diam. Iya, nggak apa-apa Mas Angga. Mungkin lain kali lebih aktif atau pemilihan kartu perdananya lebih bagus. Bapak juga ini kadang-kadang off cam karena tadi ada tulisan internet apa gitu. Bapak nggak paham. Bapak kudet ya. Iya, Bapak tinggal di Depok sih. Apa? Bapak tinggal di Depok sih. Kamu kan juga di Depok, Mas Ramadan. Oh iya. Kalau gitu Mbak Septian. Ayo Mbak Septian, kesan-pesannya. Salah ya? Mas Septi. Mas Septi dulu ya. Nama saya Bagus, Pak. Karena tulisannya Bagus Septian, Bapak bikin panggilan Septi gitu biar kita lebih akrab, Mas Bagus. Bagaimana kesannya? Pak, nge-lag Pak di saya Pak, HP saya Pak. Apa? Nge-lag jaringan saya Pak. Ya nggak apa-apa, sekedar ngasih pesan dan kesannya. Nggak akan langsung rusak kok HP-nya. Kesan saya ya kita harus berbaur kepada Mas Bagus. Kesan saya memerankan sebagai Muhammad Ridwan itu ya hampir sama sih sama kehidupan saya asli Pak. Oh, Mas Bagus introvert ya? Jadi Anda korban selamat tsunami? Ya enggak juga. Mas Ramadan juga, ini Bos. kalau bicara suka guys, sorry. Itu aja Pak. Kesan dan pesan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya. Oke, itu Bisa dilanjut oleh Mbak Septi Yan. Nih. Ya, Pak. Bagaimana kesan dan pesannya mengikuti kegiatan ini? Kalau pesan dari saya sangat menyenangkan ya Pak, karena tadi juga di awal kita ada permainan jadi bisa ketawa bareng. Terus pesannya sih sering-sering Pak akan bimbingan kelompok Pak. Itu aja Pak. Ya, untuk Mbak Iftah, Mbak Muna, Mbak Zahra, dan Mbak Sarah, yuk dipercepat. Jadi. Ya, dilanjutkan Mbak Iftah. Menurut
saya kesan-pesannya TKP teknik psikodrama ini menyenangkan karena kita dapat merasakan bermain peran kayak gimana gitu Pak. Pesannya semoga kita dapat melakukan bimbingan kelompok ini lagi minggu depan. Yuk Mbak Munah, yuk Mbak Munah. Ayo Mbak Munah, yuk. Ya Pak, menurut saya walaupun kita ada di sistem online kayak gini, walaupun online tetap memberikan ilmu yang berguna juga dan juga merasakan rasa kekeluargaan di mana di drama tadi kita diajarkan untuk membantu orang yang sedang kesusahan tanpa menggunakan material harta gitu Pak. Iya, selanjutnya Mbak Sarah. Iya, Pak. Saya senang, Pak. Saya mengadakan ini apa namanya? Bimbingan konseling. Oh, bimbingan kelompok. Karena bisa menyelesaikan masalah. Ya pokoknya gitu deh Pak. Saya nggak bisa berkata-kata. Ya, selanjutnya Mbak Zahra. Oh, saya dulu ya. Ya. Mbak Zahra. Untuk pesan mungkin seperti yang sudah Bapak sampaikan tadi, lebih bagusnya kita juga bisa menerapkan apa yang tadi ada di dalam drama tersebut. Cukup, sekian. Iya, alhamdulillah kegiatan kita sudah selesai pada pagi hari ini. Mas Ahmad Ramadan bisa dipimpin lagi untuk doanya agar sepertinya mungkin Mas Bagus aja kali ini gantian, yang cowok juga bisa dipimpin doa penutupnya. Halo Mas Bagus. Siap Pak, siap. Yuk, pimpin doa penutup. Untuk mengakhiri kegiatan ini, alangkah baiknya kita berdoa dalam hati, berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ananda dan Adinda. Ananda tetap ya? Yang sudah mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini. Semoga kegiatan ini bermanfaat. Mungkin kalau banyak kekurangan dari Bapak, mohon maaf. Dan lebihnya bisa kalian ambil untuk disimpan di rumah. Sekian dari Bapak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Kamil.